Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita dalam tayangan saya yang kali ini benar-benar saya akan menyimpulkan apa yang tadi sudah saya sampaikan begitu panjang lebar di Facebook tadi ya, soal kenapa saya tidak akan mendukung Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok atau Pak BTP sebagai calon gubernur Jakarta masa jabatan 2024-2029. Semuanya dari penjelasan saya begitu panjang lebar tadi, ditambah juga tadi di Facebook Live saya tampilkan juga video dari Ustadz Alfian Tanjung ya. Kesimpulan saya itu satu, kalau PDIP nekat mencalonkan Ahok di Jakarta atau Pak BTP di Jakarta itu terlalu beresiko. Resikonya terlalu tinggi. Bakal keulang lagi apa yang terjadi di Pilgub Jakarta 7 tahun lalu, 2017. Akan keulang lagi, apalagi sampai Ustadz Alfian Tanjung menyatakan kalau Ahok maju Pilgub Jakarta, perang kita. Bakal perang lagi kita ini. Perang besar ini. Antara yang bukan yang Islam dengan yang bukan Islam di Jakarta ini. Dan pasti juga akan keok lagi. Gitu. Akan keok lagi karena gini. Lanskap masyarakat politik Jakarta itu sudah berubah banyak, terutama semenjak Pak Ahok itu melakukan apa yang disebut dalam 156A KUHP yang disebut penodaan agama kan, berujung pada beliau divonis 2 tahun penjara, dan masyarakat Jakarta masih banyak yang mengingat itu, apalagi setelah di-up lagi oleh Ustadz Alfian Tanjung. Inilah makanya kalau PDIP dengan gagah berani tapi kepedean ngusung Pak Ahok BTP di Jakarta, bagi saya itu adalah sebuah langkah bunuh diri. Terlalu beresiko. Karena belum tentu konstituen di Jakarta itu mau menerima Ahok lagi. Karena gini teman-teman, saya beber satu fakta. Kenapa hasil pileg pemilihan legislatif di pemilu 2024 kemarin di wilayah Jakarta ini dimenangkan oleh PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang mendapat kursi paling banyak di DPRD Jakarta. Meskipun tidak sampai jumlah kursi yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon gubernur, yaitu 21 kursi. Pertama, karena Anies Effect. Masyarakat Jakarta ini banyak yang puas atas kinerjanya Gubernur Anies Baswedan selama 5 tahun. Ditambah apa yang tadi disampaikan Ustadz Alfian Tanjung dalam video yang tadi saya tampilkan di Facebook Live saya tadi, itulah lanskap politik masyarakat Jakarta ini berubah semenjak adanya gerakan 212 itu. Dari yang tadinya nasional sekuler menjadi politik Islam politik gitu. Menjadi lanskap politik Islamis. Apalagi di Jakarta ini alhamdulillah masih banyak orang-orang Betawi yang Islamnya kuat. Nah, jawara-jawara Betawi yang Islamnya kuat. Nah, makanya kalau PDIP dengan kepedean yang nyalonin Ahok di Jakarta itu beresiko banget. Makanya kenapa saya tolak. Walaupun saya beberapa kali di-tag, beberapa kali dikirimkan video oleh guru saya Gus Soleh MZ tentang Ahok nyalon gubernur Jakarta, why not? Kalau saya bilang no. Dari saya no. Kenapa? Terlalu riskan.
Ahok untuk dicalonkan di Jakarta. Kenapa? Masyarakat masih banyak yang mengingat itu. Apalagi PKS juara 1 di perolehan kursi DPRD Jakarta itu karena Anies Effect. Dan yang kedua, PKS itu memanfaatkan mengkapitulasikan atau mengcapital gainkan perubahan lanskap politik masyarakat politik Jakarta setelah peristiwa 212 itu. Di mana tingkat kereligiusan masyarakat Islam di Jakarta ini boleh dibilang mulai ada peningkatan. Meskipun jujur aja kalau di lapangan dan fakta dan realita yang ada secara kualitatif masih didominasi atau mayoritas ini berasal dari kalangan Islam abangan atau Islam KTP. Ya, Islam KTP. Nah, ini juga pengaruh. PKS itu berhasil mengcapital gainkan itu. Berhasil menjadikan perubahan lanskap politik masyarakat politik Jakarta itu untuk bisa dapat juara 1 kursi terbanyak di DPRD Jakarta untuk 2024-2029. Sekedar info, hasil pilek 2024 untuk DPRD Jakarta, nomor 1 PKS, Partai Keadilan Sejahtera, kursinya ada 18, ya. PDIP yang sebelumnya ruling party turun jadi nomor 2 dengan total 15 kursi. Selisihnya dikit, tipis loh, 3 kursi aja. PDIP dan PKS di DPRD Jakarta. Nomor 3 Gerindra dengan 13 kursi. Nomor 4 Golkar 10 kursi. Ya. Di DPRD Jakarta. Nah, dengan begitu kan semua ini kan harus berkoalisi. PKS kalau mau nyalonin siapapun itu termasuk kadernya sendiri, mau nyalon jadi gubernur Jakarta harus berkoalisi. Mau tidak mau harus mensolidkan komunikasi dengan partai-partai yang dulu ada di 01. Seperti Nasdem dan PKB misalkan, yang mulai menyeberang bergabung ke pemerintahan 08 Gibran. 1. Atau PKS mau nggak mau bangun koalisi dengan PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan ini boleh dibilang satu-satunya partai yang nggak oleng. Atau dengan P3. P3 di perolehan kursinya di DPRD Jakarta cuma 1. Itu pun masih belum bisa memenuhi syarat untuk PKS mencalonkan gubernur sendiri. Artinya apa? Mau nggak mau PKS harus berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Dengan syarat PDIP tidak mencalonkan Ahok. Kalau Ahok yang dicalonkan, banyak konstituen PKS yang nggak terima. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Nggak bakal terima. Karena pasti mereka akan membangkitkan lagi peristiwa skandal Al-Maidah ayat 51 itu. Jadi Ahok ini orangnya scandalous. Terlalu berskandal sehingga riskan untuk dicalonkan sebagai gubernur Jakarta. Kalau Ahok dicalonkan di daerah lain, misal di Sumatera Utara, oke lah. Kan orang Sumatera Utara tuh kan nggak banyak ngerti masalah skandal Al-Maidah 51 itu. Apalagi di Sumatera Utara tuh imbang antara Islam dan Kristen, di sana tuh berimbang. Kalau di Jakarta ini kan mayoritas penduduknya Islam. Nah, saya bukan main politik identitas di sini, enggak. Nah, inilah makanya belajarlah membedakan mana yang namanya identitas politik, mana yang namanya politik identitas. Kalau politik identitas itu identitas kita dipolitisir untuk kepentingan politik tertentu. Tapi kalau identitas politik adalah identitas yang kita bawa untuk bersiasat, untuk berpolitik. Atau identitas yang melekat pada diri kita untuk kita bawa ke ranah politik.
gitu. Contoh, saya ini moderat sentris dan saya nasional Islamis. Itu politik identitas apa identitas politik? Identitas politik. Gitu. Jadi jangan terus melulu, ini kamu nih politik identitas kamu ya. Kamu nih mempermainkan agama kamu ya. Kita nih semua nasionalis semua. Nasional semua ya. Pret, bilang aja lu kagak seneng sama Islam. Itu aja. Itu kan biasanya ngomong kayak gitu yang Cina kafirun itu. Cina penyembah anak orang itu. Yang ngomong seperti itu. Anak orang dituhanin, ya goblok, tolol. Ya kan? Yang ngomong kayak gitu kan paling ya Cina penyembah anak orang. Ya penyembah anak manusia. Yang Tuhannya berwujud manusia. Yang biasa kayak gitu ngomongnya. Nah iya. Makanya jujur saya maaf keberatan kalau Ahok itu dicalonkan PDIP di Jakarta. Nggak setuju saya. Nggak setuju saya. Kalau PDIP nyalon lain. Contoh kayak Bu Risma hari ini. Nggak apa-apa lah, malah bagus. Ibu Risma itu banyak mendapat simpati dari kelompok Islam yang masih konservatif. Contoh waktu Bu Risma menutup Gang Doli di Surabaya. Nutup Gang Doli dari tempat maksiat jadi tempat manfaat gitu ya. Itu banyak dapat simpati itu beliau. Dan Bu Risma itu juga orangnya tidak berskandal. Tidak scandalous seperti Pak Ahok. Masih bisa diterima lah oleh konstituen PKS di Jakarta. Gitu. Apalagi Bu Risma ini juga dapat simpati juga dari PKS Surabaya, di PKS Jawa Timur. Gitu. Jadi kalau Bu Risma yang dicalonkan PDIP di Jakarta, oke, aman, safe. Gitu. Ini usulan saya. Jadi PDIP itu jangan bermain political gamble. Gitu. Nah, misalkan nih PKS PDIP bangun koalisi. PDIP mainkan Risma, pasti PKS akan nerima. Gitu. Walaupun PKS juara 1, pasti rela kok PKS itu nurunin jadi wakil gubernur. Bener, pasti. Tinggal siapa calonnya yang memiliki ya minimal apa itu? Oh, gitu. Mantap. Kita ke belakang aja deh. Yang memiliki minimal kemampuan setara, contohnya Anies gitu. Itu nggak apa-apa dah gitu. Jadi itu ya teman-teman ya alasan kenapa saya menolak keras ya PDIP mencalonkan Ahok di Jakarta, karena terlalu beresiko, riskan gitu loh, terlalu riskan banget, sehingga jangan mengada-ngada gitu loh. Banyak kok stok lain, tidak harus Ahok, ya kan? Masalah kinerja oke, Ahok itu no debat lah. Ahok kinerja, karya, dedikasi untuk Jakarta itu no debat lah. Tapi kan skandal Al-Maidah ayat 51 ini kan publik masih banyak yang belum lupa gitu loh. Publik Jakarta ini masih banyak yang belum lupa gitu. Jadi ya saran saya lebih baik PDIP bikin track ini aja lah, cari nama lain. Kalau mau aman, calonkan Bu Risma hari ini. Itu orangnya nggak terlalu scandalous, malah dapat simpati dari kelompok yang disebut hardline Muslims, karena prestasi beliau yang menutup Gang Doli di Surabaya itu.
yang mengubah tempat maksiat jadi tempat manfaat. Nggak percaya silahkan main ke Surabaya, main ke Gang Doli sana, kalau nggak percaya. Ya mungkin kalau lengkapnya silahkan lihat di Facebook Live saya. Mau yang lebih lengkap uraiannya, kalau saya ini hanya uraian singkat aja kenapa saya benar-benar menolak keras ya Pak Ahok BTP dicalonkan PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Dan ingat, kalau PDIP masih nekat nyalonin, ya saya akan ada di barisan melawan Ahok. Termasuk kalau narasi yang dikeluarkan, kamu tolak memilih pemimpin kafir, kamu jangan pilih pemimpin kafir, nanti berat, nanti kamu tanggung jawabnya di hadapan Allah, gitu kan. Ya saya akan ada di barisan itu. Hati-hati aja. Ya, saya akan ada di barisan itu karena saya yakin di Jakarta ini masih banyak kok pemimpin muslim yang benar-benar membela umat Islam di Jakarta, tapi juga punya rasa hormat dan kemanusiaan kepada umat yang beragama lain. Lihat aja Jakarta Islamic Center di Koja Jakarta Utara situ kan contoh betapa sekelas PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono yang kroninya Ahok dan Jokowi itu mangkrak begitu aja, nggak peduli dengan masjid, nggak ngebela umat Islam. Itu makhluk itu durjana tuh. Nah, padahal APBD Jakarta udah cukup. Ditambah lagi ada pendanaan cuma-cuma dari Perdana Menteri Muhammad bin Salman dari Arab Saudi. Cobain, putra mahkotanya Arab Saudi. Dua besar itu dananya. Harusnya gol eksekusi, perbaiki itu masjid Jakarta Islamic Center. Bukannya malah dibiarin mangkrak gitu aja setelah kubahnya rubuh kayak gitu. Dan kubahnya rubuh itu kan juga ada unsur quote kesengajaan. Mungkin yang mengerjakan renovasi kubahnya itu mungkin di order kali, diperintah sama bosnya yang Cina Kapirun dekat situ, PIK Kelapa Gading ya, Pluit situ, diperintah ya udah itu hancurkan aja itu masjid tuh, nggak guna tuh, terganggu saya sama azan tuh, roboh kan, mangkrak jadi. Harusnya dibenerin. Harusnya diperbaiki, cepat diperbaiki, cepat dituntasin itu kan, duitnya banyak. Dari MBS berapa kalau kita rupiahkan, ditambah lagi dengan sebagian APBD Jakarta, udah berapa? Cukup kok untuk memperbaiki Jakarta Islamic Center itu. Kenapa nggak dibenerin? Ya itulah, karena disuruh Cina Kapirun penyembah anak manusia tuh. Udah, jangan banyak-banyak masjid, udah kebanyakan nih masjid Jakarta nih. Jangan dipilih yang kayak gitu. Pokoknya ya ingat aja saya kalau PDIP berani nekat nyalonin Ahok, ya siap-siap aja saya akan ada di barisan lawan Ahok. Hati-hati aja. Tapi kalau PDIP nyalonkan nama lain selain Ahok, contoh Bu Risma kalau mau aman, nah itu baru dah kita gaspol. Baru kita gaspol gitu. Kita gaskan. Pasti PKS juga mau kok nerima Bu Risma itu. Siapa bil gitu, karena waktu di Surabaya dulu kebetulan PKS juga dukung beliau. Oke, mungkin ini aja dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sikap politik jelang Pilgub Jakarta 2024. Udah mau asar di Jakarta bentar lagi. Sampai ketemu lagi kita di dalam tayangan-tayangan saya yang lain. Yang pastinya Jakarta jangan sampai azannya hilang,
Jangan sampai kalimat-kalimat Allah hilang dari peredaran, diganti dengan joget-joget gak karuan. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.